Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Hari ini saya akan kembali sharing lagi satu artikel yang menarik dan paper ini berjudul tentang Depression and Type 2 Diabetes. Dan paper ini diterbitkan oleh jurnal Diabetes, Obesity and Metabolism ya, dan ringkas oleh Practice Update dan diterbitkan kembali tanggal 11 Juni 2024 ya. Dan paper ini menarik sekali. Kenapa? Karena ini membahas tentang salah satu korelasi atau hubungan antara aspek psikologis dan aspek fisiknya, khususnya pada kasus diabetes mellitus ya. Dan disampaikan di paper ini bahwa ketika seorang itu dia mengalami satu kondisi psikologis yang tidak bagus, tidak stabil, atau sedang ada sesuatu yang belum terselesaikan dari aspek psikologis, maka dia bisa mengganggu insulin atau dia bisa mengganggu eh, metabolisme insulin ya, dan dia bisa memicu diabetes tipe 2. Nah, makanya dari paper ini dapat kita simpulkan bahwa ketika seorang itu dia mengalami satu gangguan psikologis atau gangguan mental, misalkan depresi, maka itu baiknya segera diatasi atau segera dicari solusinya biar tidak berkelanjutan ya. Karena disampaikan di paper ini bahwa ketika seorang itu dia mengalami depresi, itu akan meningkatkan kecenderungan resistensi insulin dan juga akan memicu DM tipe 2 ya. Nah, meskipun ini satu kondisi yang terkadang kurang diperhatikan bagi sebagian orang, tapi kita sebagai tenaga kesehatan harus memahami ini karena ini berkaitan dengan kondisi fisik seseorang, kondisi dari metabolisme yang ada di tubuh seseorang ya. Nah, seringkali ada banyak kondisi penyakit atau kondisi psikologis yang itu akan mengganggu aspek fisik karena memang manusia terdiri dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan juga aspek psikis ya gitu. Nah, ketika dua aspek ini dia tidak ditangani dengan baik atau mungkin tidak diatasi ketika ada satu problem, maka dia bisa mengganggu aspek yang lainnya. Nah, di paper ini disampaikan bahwa ketika seorang itu dia mengalami DM tipe 2 itu juga akan memicu depresi ya. Nah, depresinya ini bisa jadi karena memang kondisi penyakitnya, karena memang kondisi penyakit DM tipe 2 itu sampai sekarang masih belum ada terapi yang benar-benar bisa menyembuhkan ya, sehingga kadang sebagian pasien yang dia tidak punya coping yang positif, tidak punya satu mindset yang positif itu bisa mengganggu aspek psikologis sehingga ketika tidak diatasi dengan cepat ya itu akan menjadi kepikiran dan sebagainya akhirnya pasien bisa menjadi sebuah atau memicu sebagai depresi ya. Nah, makanya para perawat, para tenaga kesehatan yang fokus menangani kasus-kasus yang ada di endokrinologi maka tidak boleh mengesampingkan aspek dari psikologis dari pasiennya. Jadi ketika kita menangani pasien dengan diabetes itu ya kita tanganinya adalah tidak dari penyakitnya saja, tapi juga menangani dari aspek psikologis dan sebagainya. Sehingga ini akan bisa kita atasi ketika pasien atau ketika kita menemukan tanda atau gejala yang mengarah ke depresi ya. Nah, itu juga bagi rekan-rekan tenaga kesehatan yang ada di dinas di rumah sakit jiwa atau mungkin menangani pasien-pasien dengan kejiwaan, maka penting untuk melakukan satu screening yang berkaitan dengan fungsi insulin, misalkan ngecek gula darah dan sebagainya ya. Karena ketika seorang itu dia bermasalah aspek mentalnya, bermasalah dari aspek psikologisnya, maka akan mengganggu kestabilan gula darah. Nah, ketika tidak stabil dalam waktu yang lama, maka lama-kelamaan nanti sel di pankreas dia bisa rusak. Nah, ketika rusak, nanti insulin akan terganggu dan akhirnya pasien dia bisa terkena diabetes karena glukosa tidak bisa diproses dengan baik untuk menjadi satu energi yang ada di tubuh si pasien tadi ya. Nah, makanya deteksi dini dari depresi, deteksi dini dari diabetes tipe 2 ini menjadi satu hal yang sangat sangat penting bagi para tenaga kesehatan semuanya, baik yang ada di hospital, yang ada di komunitas, dan di mana saja ya. Karena dua kondisi ini sangat sangat menjadi PR besar bagi tenaga kesehatan pada saat ini, depresi dan juga diabetes. Depresi bisa memicu resistensi insulin dan bisa memicu DM tipe 2. Sebaliknya DM tipe 2 itu dia bisa memicu depresi sehingga ini punya korelasi yang dua arah ya, punya korelasi yang dua arah sehingga kita juga harus memproteksi diri kita sendiri, terutama bagi para tenaga kesehatan yang high risk ya, sehingga bisa mengendalikan emosinya, sehingga bisa mengendalikan gaya hidup yang lebih sehat, sehingga itu bisa menghindar dari penyakit DM tipe 2 ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, simple dan saya berusaha untuk menyampaikan poin-poin dari apa yang saya baca sehingga tidak
tidak lama dalam menyampaikan ini dan semoga bisa segera diambil manfaatnya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.